Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi 70.000 orang yang murtad. Apa yang Nabi Musa lakukan kepada mereka? Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum ila akhiril ayat. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, kalian ini sudah berbuat zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dan kezaliman yang paling tinggi adalah syirik. Kezaliman yang paling tinggi adalah syirik, sebagaimana perkataan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Maka karena kalian sudah berbuat zalim, sudah melakukan kesyirikan yang merupakan kezaliman yang sangat besar, maka kalian harus bertobat. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla, karena kalian sudah mengambil patungnya Samiri dan kalian sembah. Fatubu ila bari'ikum, sekarang tobatlah kalian, kembalilah kepada Rabb kalian. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Sekarang ambil pisau-pisau kalian. Disuruh ambil pisau. Masing-masing 70.000 orang itu disuruh ambil pisau. Kemudian Musa mengatakan, saling bunuhlah kalian. Disuruh saling bunuh. Itu cara tobat itu. Makanya Allah mengatakan, innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri-diri kalian. Disuruh saling membunuh di antara mereka. Itu cara tobat kalian, dan itu lebih baik bagi kalian. Pada awalnya mereka tidak mau dengan perintah Musa dan mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar wahai Musa, tapi kami tidak mau melakukannya. Lihat degil. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala angkat bukit Tur itu. Fafataqna alaihim aljibal fawqahum ka'annahum dhullatun waqi'um bihim, kata Allah. Kami angkat tuh bukit Tur itu. Kemudian hampir-hampir bukit itu akan ditimpakan kepada mereka. Bahasa kita, kau mau tobat dengan cara saling membunuh, atau ku banting ini kepada kalian, sama-sama mati. Gitu kan? Kalian tidak saling membunuh, mati. Dengan apa? Bukit Tur akan ditimpakan kepada mereka. Dan itu pilihan yang berat. Ya sudahlah, karena bentuk tobatnya harus saling membunuh. Akhirnya bacok-bacokan di antara mereka. 70.000 orang melayang nyawanya. Begitulah cara tobatnya. Tentu syariat dulu akan berbeda dengan syariat kita. Syariat Muhammad itu indah, cara tobatnya juga indah. Kalau orang sudah murtad, musyrik, masuk agama selain Islam yang menyembah berhala, kemudian dapat hidayah kembali, tidak harus seperti ini kan? Cukup bertobat kepada Allah, meminta taufik dan hidayahnya, tidak kembali kepada kesyirikan, Allah ampuni. Dosa sebesar apapun, kalau kita meminta ampun, Allah akan ampuni. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari kisah ini, Nabi SAW sempat marah kepada sebagian para sahabat yang baru masuk Islam. Jadi ketika perang Hunain ini, para sahabat ini kebanyakan mereka orang-orang yang terlibat dalam perang itu banyak orang-orang yang hudatsa'u ahdi bi kufrin. Mereka dekat dengan kekufuran, maknanya baru masuk Islam. Mereka terlibat dalam perang Hunain. Jadi sebelum berangkat sampai di wilayah Hunain, di tengah jalan tiba-tiba mereka melihat satu pohon bidara. Mereka teringat zaman jahiliyah, kalau mereka mau perang, mereka jadikan pohon itu sebagai pengambil berkah.
Jadi mereka gantungkan pedang-pedang di pohon itu dengan keyakinan ditransfer kekuatan sehingga kalau perang itu menang dengan pedang itu. Jadi mereka berhenti di situ memandangi pohon itu. Kemudian Rasul datang. Ada apa kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasul, jadikan untuk kami gantungan-gantungan pedanglah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu punya tempat-tempat gantungan pedang untuk diambil berkahnya. Marah Nabi. Kalian sudah masuk Islam, sudah bertauhid, mau balik syirik, bahasanya kan begitu. Maka Rasul bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali Rasul bertakbir. Qultum kama qalat Banu Israel li Musa. Ucapan kali ini persis seperti Bani Israel yang meminta kepada Musa untuk dibuatkan patung-patung sapi supaya mereka menyembah patung itu. Persis seperti Bani Israel kali ini yang mengatakan kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan Tuhan yang banyak sebagaimana mereka punya Tuhan yang banyak, katanya. Maka Rasul mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian jahil, bodoh, sudah dikasih hidayah mau sesat, katanya.